Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan cara atau langkah membuat nomor urut dari data yang kembar yang disusun secara acak. Ya, jadi contohnya seperti ini, saya punya data, ada nama siswa, terus kemudian pilihan jurusan, terus kemudian di sini untuk pilihan jurusannya beda-beda ya, acak, jadi tidak urutan. Nah, tidak urutan seperti ini kita akan membuat nomor urut. Misalkan untuk jurusan TAV di sini 1, 2, dan 3. Ini nanti akan diurutkan. Ini adalah TAV yang pertama, ini TAV yang kedua, ini TAV yang ketiga. Jadi tidak urut ya, atau datanya acak. Begitu juga untuk jurusan yang lain, TKJ, misalkan ini TKJ ada 2 ini, dan tidak teratur ya. Jadi datanya tidak teratur, jaraknya juga tidak ditentukan, sehingga nanti datanya acak. Nah, keinginannya supaya seperti ini. Jadi kalau TAV ini yang kembar tadi, ini 1, 2, 3, ini TAV 1, 2, dan 3. TKJ juga sama seperti itu, TKR, TSM, dan semuanya. Seperti itu ya. Ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya yang membahas tentang nomor urut data kembar, tapi datanya urut ya, jadi seperti ini. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang cara membuat nomor urut dengan datanya urut seperti ini. Datanya urut, kembar urut seperti ini. Nah, sekarang ini datanya tidak urut atau acak. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian di komentar juga ada banyak pertanyaan yang menanyakan gimana kalau datanya yang tidak urut. Contohnya seperti ini, cara nomor 2 tapi datanya tidak berurutan. Nah, gimana? Jadi caranya membuat nomor urut dengan data yang tidak berurutan. Bagi teman-teman yang masih bingung atau mau bertanya, silakan langsung saja tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya buatkan videonya. Oke, langsung saja ke pembahasannya, yaitu cara membuat nomor urut dari data yang tidak berurutan atau acak ya, seperti ini. Oke, silakan diikuti langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita mulai saja. Untuk teknisnya adalah penomoran dari data yang kembar. Jadi nanti dicari data kembar walaupun tersusun secara acak. Terus urutan data tidak teratur ya, jadi tidak teratur urutan datanya. Jadi yang kembar tadi urutannya acak, tidak 1, 2, 3, di bawahnya lagi enggak, tapi terusun secara acak. Terus otomatis akan melanjutkan data kembar di atasnya. Jadi otomatis ya, kalau misalkan di sini TAV-nya sudah 1, maka TAV nomor kedua itu nanti TAV 2. Kalau ada TAV lagi nanti TAV ketiga dan seterusnya. Melanjutkan data kembar di atasnya. Oke, sekarang ke formulanya. Formula yang digunakan adalah formula COUNTIF. COUNTIF ini adalah menghitung atau menjumlahkan data yang sama. Ya, data yang sama. Di sini kriterianya adalah ada di kolom D ya. Kayak sekarang saya tulis di sini. Kita masukkan formulanya yaitu sama dengan count. Nah, di sini count itu adalah menghitung ya atau mencari data yang sama. Terus menggunakan kriteria, maka saya tulis if. Di sini ada count if ya. Terus kemudian kurung buka. Nah, terus kemudian di sini ada rank. Rank itu berarti data mana yang akan kita hitung atau kita cari yang kembar. Ini data di kolom D ya. Maka saya klik di kolom D seperti ini, klik satu kali saja ya. Terus kemudian di sini muncul D2. Terus berikutnya adalah titik 2. Titik 2 ya, langsung titik 2. Maka otomatis akan muncul D2 lagi di sini. Nah, di sini D2, titik 2, D2 lagi. Terus kemudian D2 yang pertama, ini D2 yang pertama ini diklik atau diblok seperti ini boleh. Terus diabsolutkan. Supaya apa? Supaya nanti data di awal itu tidak berubah. Jadi mulainya tetap dari sini saja, dari D2 saja. Nah, cara membuat supaya tidak berubah atau istilahnya adalah absolut, itu dipencet F4 satu kali di keyboard. Nah, silakan dilihat di keyboard, di deretan paling atas, tombol-tombol paling atas ada F1, F2, F3, dan seterusnya. Pencet F4 satu kali, sehingga muncul nanti seperti ini. Ada dolar, di sini juga dolar. Nah, seperti ini. Jadi, D2 diabsolutkan, nanti munculnya dolar, di sini juga dolar. Ini dolarnya ini mau ketik manual juga bisa, nggak masalah. Misalkan seperti ini nggak ada dolarnya, terus kemudian saya ketik dolar di sini, itu boleh, nggak masalah ya. Atau bisa juga dengan memencet tadi tombol F4 satu kali. Terus kemudian di belakang D2 yang kedua ini titik koma, ini tergantung dari settingan ya. Saya menggunakan titik koma ini karena settingan saya pakai bahasa Indonesia. Terus kemudian klik lagi yang ini, klik lagi yang D2 nya lagi. Nah, seperti ini. Jadi D2, titik 2, D2, titik koma, D2. D2 yang pertama sekali itu diabsolutkan atau dikasih dolar, seperti itu. Terus kalau sudah kurung tutup seperti ini, lalu enter.
Nah, ini adalah nomor 1. Kemudian untuk bawahnya, untuk yang TKJ ini harusnya kan 1 karena TKJ yang pertama, maka di sini harusnya nomor 1 bukan nomor 2. Kita coba geser ke bawah, kita kopikan formulanya. Nah, seperti ini satu lagi. Nah, terus kemudian bawahnya lagi ada TKR. TKR juga ini datanya kan berbeda semuanya dengan yang atas, maka otomatis untuk bawah juga harusnya angka 1. Kita lihat. Nah, seperti ini. Satu semua kan? Satu untuk TAV, satu untuk TKJ, satu untuk TKR. Nah, kemudian yang ini nih. Nah, ini kan TAV, ini TAV. Ini datanya kembar ini. Maka otomatis harusnya di sini adalah angka 2, ya. Angka 2. Ngopinya dari mana? Ngopinya terserah mau dari atas, dari bawah sini juga boleh. Kita kopikan ke bawah. Nah, lihat. Otomatis TAV-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena TAV sudah ketemu 1, di sini adalah TAV yang kedua. Nah, di bawahnya lagi ada TSM. TSM ini belum ada yang sama di atasnya, maka otomatis TSM yang ini, baris yang berikutnya, itu harusnya muncul angka 1. Kita lihat, kita geser ke bawah, kita kopikan. Nah, seperti ini kan, 1, dan seterusnya. Jadi ini sudah benar ya untuk formulanya. Pakai conif, terus huruf D tadi, di depan sini ya. D2, titik 2, D2, titik koma D2. Seperti itu. Untuk D2 yang depan sendiri, itu diabsolutkan. Tinggal kita kopikan ke paling bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ini ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5, seperti itu. Ini sesuai dengan database yang kembar ya. Misalkan ini TAV, TAV1, TAV2, TAV3, 4, 5. Nah, 5 kan sesuai. Nah, ini jumlahnya terakhir adalah angka 5 dan seterusnya. Oke, itu berarti untuk penomoran sudah jadi ya. Nah, kemudian untuk membedakan antara angka 1 ini dengan angka 1 ini. Ini kan angka 1 semua, ini angka 1 juga. Nah, maka kita bisa menambahkan kode jurusannya. Jadi supaya muncul TAV spasi 1, TKJ spasi 1 di nomor pendaftaran ini. Nah, caranya adalah tinggal tambahkan saja variabel ini, variabel kolom D. Caranya tinggal edit formulanya seperti ini, terus posisikan di belakang sama dengan, terus diklik ini yang D2, diklik 1 kali, maka muncul D2 seperti ini. Terus kemudian ditulis karakter dan, terus petik 2, terus di spasi, nah, spasi, terus petik 2 lagi, terus dan lagi. Maka ini artinya adalah akan di depannya dikasih kode jurusan yaitu TAV. Terus kemudian spasi, baru ke nomornya. Kalau sudah, kita enter, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk membedakan antara nomor 1 yang atas dengan nomor 1 yang bawah dengan nomor yang ketiga. Ini kan 1 semua. Tapi kan kalau nggak ada kode jurusannya, maka akan sama angka 1. Nah, supaya berbeda, maka dikasih kode jurusan, TAV, TKJ, TK, dan seterusnya. Kita lihat, kita kopikan ke bawah. Dan hasilnya adalah seperti ini. TAV 1, TKJ 1, TKR 1. Jika kita kopikan ke bawah, maka otomatis akan menyesuaikan. Nah, seperti ini kan. Kayak. Nah, terus kemudian ada lagi ketika nanti supaya untuk nomornya itu bukan satuan, tapi misalkan pendaftarnya itu targetnya adalah sampai ribuan, maka inginnya adalah TAV 001 atau mungkin TAV 0001. Maka kita bisa membuat seperti ini. Edit formulanya, terus di belakang dan yang belakang ini, dan di depan conif ya, di depan conif dikasih seperti ini, formula lagi, teks seperti ini, huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya, teks, terus kurung buka, nah kurung buka seperti ini, terus ini yang belakang biarin sendiri, terus paling belakang sendiri, di belakangnya tanda kurung ini, titik koma, terus kemudian petik 2, terus kemudian adalah kayak gini, 0, 0, 0, 0. Ini artinya 4 karakter untuk penomorannya. Nah, kalau sudah, petik 2 lagi, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, seperti ini jadinya. Jadi TAV 0001. Ini artinya 4 digit ya, di sini. Nah, ini. Jadi penambahannya di sini. Mau 4, mau 3, mau 2 juga boleh. Misalkan kalau cuma 2, artinya, nah seperti ini, 3 karakter jadinya. Seperti itu ya. Ini kita bisa kopikan ke bawah dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau mau ditambahi lagi nolnya juga boleh. Seperti ini. Gitu ya. Nah, ini kan sudah urut sesuai dengan data yang sama. Nah, gimana kalau misalkan datanya kita nanti targetnya sampai ratusan, ya ratusan. Misalkan kayak gini, sampai 25 tapi datanya ini belum ada. Nah, gimana supaya rumusnya tidak ada atau tidak muncul? Kalau ini dilanjutkan terus,
nanti munculnya seperti ini 000, padahal datanya nggak ada. Nah, kita menginginkan supaya datanya tidak muncul atau nomornya tidak muncul, maka seperti ini, kita kasih tambahan di depannya, edit formulanya lagi di paling depan sini ya, depan sendiri nih, diketik if seperti ini, if kurung buka, kita ambil data di kolom B. Nah, B2, maka diklik. B2 sama dengan, nah B2 sama dengan kosong. Kosong itu petik 2-nya 2 kali ya. Ini artinya jika B2-nya sama dengan kosong atau enggak ada isinya, maka nah di sini petik 2 titik koma ya, titik koma, maka ini titik koma, maka dikosongi. Ya, jika datanya kosong, maka dikosongi, jangan ada isinya. Terus kemudian titik koma lagi. Nah, ini baru dilanjutkan dengan formula yang ini. Terus kurung tutup ditambahi 1 ya. Jangan lupa di enter. Nah, di sini tidak ada pengaruhnya. Kita tinggal kopikan saja ke bawah. Nah, kita lihat. Ini walaupun ada formulanya, itu tidak ada isinya. Oke, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah cara membuat nomor urut dari data yang kembar dengan data yang tidak urut ya, atau berantakan seperti ini. Ini bisa diaplikasikan di Excel, bisa di spreadsheet juga bisa. Silakan bisa dipraktekkan. Untuk file sampelnya akan saya taruh di deskripsi. Silakan dicek saja, di download. Nah, kalau ada pertanyaan lain atau dengan problem yang lain, masalah yang lain, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya buatkan di video selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.